Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Yanti Kongana Awan, NIM 19190050, Prodi Akuntansi semester 3. Obligasi. Pengertian obligasi adalah surat kontrak utang yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten bersedia membayar sejumlah bunga dan pelunasan kepada investor obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbitan obligasi. Beberapa emiten obligasi: 1. Pemerintah pusat, 2. Perusahaan, 3. Pemerintah daerah, 4. Perusahaan pemerintah. Rating obligasi sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. 2. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misal Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Kasnik Kredit Rating Indonesia. Penilaian obligasi. 1. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. 2. Pada penilaian sekuritas termasuk obligasi pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. 3. Dengan prinsip ini nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. 4. Nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Contoh obligasi XYZ akan terjatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar 1.000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun. Pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika diasumsi bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah P sama dengan 954 tambah 46 sama dengan 1000 sama dengan nilai par. Dengan menggunakan tabel A dan A2 terlampir dalam buku, nilai obligasi XYZ juga dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang dan penerimaan bunga. 80 kali 11,925 sama dengan 954. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par 1000 kali 0,046 sama dengan 46. Total nilai obligasinya XYZ 1000. Contoh 2, misal dengan menggunakan contoh 1 tetapi tingkat bunga pasar turun menjadi 10%, maka perhitungan harga obligasi adalah sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga 8 kali 17,159 sama dengan 1.372,72. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par 1000 kali 0,1420 sama dengan 142,00. Total nilai obligasi XYZ sama dengan 1.514,72.000. Resiko dan tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian yaitu imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang.
return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Resiko yaitu kemungkinan terjadi hasilnya yang tidak diinginkan atau berlawanan yang diinginkan. Resiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistik. Hubungan risiko dan return diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Contoh, data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Kondisi ekonomi, probabilitas return. Baik, probabilitas 30%, return 20%. Normal, probabilitas 40%, return 18%. Buruk, probabilitas 30%, return 15%. Berapa besar risiko saham X? Expected return ER adalah E dalam kurung RX sama dengan 30% kali 20% tambah 40% kali 18% tambah 30% kali 15% sama dengan 17,7%. Variance dan standar deviasi I pangkat 2 sama dengan 30% kali 20% kurang 17,7% tambah 40% kali 18% sama dengan 0,001587 tambah 0,00036 tambah 30% kali 15% kurang 17,7% sama dengan 0,000381 sama dengan 1952%. Contoh yang kedua, data periode pengamatan dan tingkat pengembalian atas. Periode return 1 16%, 2 18%, 3 20%, 4 17%, 5 21%. Beberapa saham risiko. ER sama dengan 16% tambah 18% tambah 20% tambah 17% tambah 21% per 5 sama dengan 18,4%. Varies 16% kurang 18,4%. Pangkat 2 tambah 18% kurang 18,4%. Pangkat 2 20% kurang 18%. Pangkat 2 tambah 17% kurang 18,4%. Pangkat 2 tambah 21% kurang 18,4%. Pangkat 2 per 5 sama dengan 0,0000576 tambah 0,00016 tambah 0,00025 sama dengan 0,00156 tambah 0,00. Saham dan penilaiannya. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa kepemilikan saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham, hak kepemilikan, dividen, capital gain.
hak-hak investor saham. Hak kepemilikan. 2. Preemptive right. Tujuan penilaian saham. 1. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. 2. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. 3. Nilai saham dibedakan menjadi 3 nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Contoh, PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000. Harga saham PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 10.000 per lembar karena perusahaan baru saja memenangkan proyek sebesar dari pemerintah. Berapakah expected return dari saham PT XYZ? R sama dengan 3.000 tambah 10.000 kurang 8.000 sama dengan per 8.000 sama dengan 62,5%. Contoh yang kedua, diramalkan bahwa PT XYZ akan membayar dividen sebesar $3, 3,24 $, dan $3,50 untuk 3 tahun yang akan datang. Pada tahun ketiga, kalian mengantisipasi menjual saham dengan harga pasar sebesar $94,48. Berapakah harga saham apabila diketahui 12% expected return? PV 300 tambah 300,24 tambah 350 tambah 94,48 atau PV 300 per 1 tambah 12 pangkat 1 tambah 3,24 per 1 tambah 12 per 2 pangkat 2 tambah 3,50 tambah 94,48 per 1 tambah 12 per 3. PV sama dengan $75.000. Biaya modal perusahaan. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, hutang, saham biasa, saham preferred, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. 1. Maksimalisasi nilai perusahaan. Mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. 2. Keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. 3. Keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh, Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya 50.000. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya administrasinya. 2% kali 6 bulan kali 1 juta tambah 50.000 sama dengan 170.000. Biaya modal per bulan sama dengan 170.000 bagi 1 juta bagi 6 sama dengan 0,283 atau 2,83%. Atau lebih besar dari bunga menurut kontrak
yang hanya 2%. Contoh yang kedua, suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10%. Tingkat pajak penghasilan 40%. Maka biaya hutang setelah pajak sebesar KT sama dengan KB sama dengan 0,10 dalam kurung 1 kurang 0,40 sama dengan 0,006 sama dengan 6%. Jadi biaya hutang setelah pajak yaitu 6%. Penganggaran modal. Penganggaran modal suatu konsep investasi dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar. Keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Keseluruhan proses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai keseluruhan dana jangka waktu pengambilan dana tersebut melebihi 1 tahun. Menurut Tandelilin 2001, tujuan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak baik di masa yang akan datang. Pentingnya penganggaran modal. Jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. 2. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal, yaitu bila investasi yang terlampau besar akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. 2. Bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan akibatnya adalah perusahaan bekerja sehingga harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Kesalahan dalam melakukan perhitungan berarti berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Contoh 1, PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45 juta. Jumlah cash inflows per tahun adalah 22.500.000, maka payback periodnya 45 juta kali 1 tahun, 22.500 sama dengan 2 tahun. Artinya dana yang tertanam untuk investasi sebesar 45 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Contoh 2, PT Jaya Mandiri melakukan investasi $100 pada aset tetap dengan cash inflows-nya adalah sebagai berikut. Tahun 1 $50.000, tahun kedua $40.000, tahun ketiga $30.000, tahun keempat $20.000. Hitung payback periodnya. Tahun 1 payback periodnya sama dengan 2 tahun tambah 10.000 kali 12 bulan.
30.000. Payback period sama dengan 2 tahun 4 bulan.